Masih di FFP Farel Pagi. Ada Dr. Richard Lee dan tadi sudah disebutkan bahwa tidak hanya janda, tapi juga anak muda. Kali ini ada Farel. Farel, izin kita lihat tayangan dulu ya. Ya boleh. Ini dia Farel. Wow. Kenapa? Ceritakan bagaimana kisah pertemuannya. Mungkin takutnya ada yang belum ini. Ceritakan. Kenapa Farel ini? Kenapa Farel? Kenapa aku pilih Farel kali ya? Kenapa aku pilih Farel ya? Aku nonton di TikTok dan aku tertarik untuk ngangkat dia. Tapi aku nggak nyangka bahwa kisahnya sesedih itu. Pas kemarin di podcast itu aku nggak pernah nangis sebenarnya. Terakhir aku nangis tuh waktu SMA mau naik ke kuliah karena nggak dikasih kuliah. Dan kemarin waktu di podcast itu aku menangis. Tapi kenapa aku memilih dia? Karena sejujurnya yang di sini yang beruntung sebenarnya bukan Farel, sebenarnya aku yang beruntung. Karena aku tuh orang yang miskin, orang yang susah tiba-tiba menjadi seperti sekarang. Mungkin kalian tahu lah, orang ngelihat Dr. Richard terus memang sukses. Cuma aku dari dulu mencari seorang yang seperti Dr. Richard. Seorang yang miskin, seorang susah yang cuma punya talenta doang. Dan aku pengen bantu dia. Aku pengen bantu Dr. Richard Lee yang lain lah kayak gitu. Tapi nggak pernah ketemu. Saat itu ketika... Aku nggak pernah ketemu orang yang pinter. Aku nggak pernah ketemu ada yang pinter tapi kaya. Ada yang pinter tapi kaya. Ada yang miskin tapi bego. I'm sorry. Yeah. Ada yang pinter tapi akhlaknya nggak bagus. Dan ketemu dengan dia aku ngeliat ini anak punya talenta, ini anak pintar, ini anak imannya kuat, ini anak orangnya tulus. Tapi dia nggak mampu. Kayak aku ngerasa oke, bertahun-tahun aku cari orang seperti ini. Dan akhirnya aku ketemu orang seperti ini. So why not aku nggak bantu? Orang dari dulu aku mencari orang seperti ini punya. Yeah. Aku akan biayain dan aku akan buat Dr. Richard Lee yang baru. Oke. Farel yang tidak diurus oleh orang tuanya, tinggal bersama dengan neneknya, yang utangnya saat itu banyak. Berapa utangnya saat itu? Utangnya nggak banyak, tapi bagi dia banyak. Berapa? Ada mungkin 2 juta sampai 5 juta kali. Oke. Yang buat dia entah kapan bisa terbayar. Saat itu utang buat apa, Farel? Untuk biaya sekolah, satu. Yang kedua untuk ekonomi, karena kan pusat semua keuangan ada di Farel. Oke. Kamu tuh tinggal dengan nenek itu dari umur berapa? Umur 3 bulan. Umur 3 bulan. 3 bulan? Iya. Nah, yang dari lahir udah tinggal sama nenek. Kenapa orang tua kamu tidak bersama kamu? Harus ya mungkin mereka punya alasan tertentu kenapa mereka nggak mau ngurus Farel. Kenal sampai sekarang? Kenal. Suka ketemu? Enggak. Terakhir kali ketemu sama mama itu di umur 4 tahun. Kalau sama papa keluar dari penjara. Oke. Akhirnya kamu tinggal hanya dengan nenek? Iya, sama nenek dari bapak atau ibu? Bapak. Nenek dari bapak? Ya. Sehat nenek? Alhamdulillah sehat ya, cuman ya namanya udah tua, jadi ya ada sakit-sakitan. Oke. Akhirnya pertemuan terjadi dengan Dr. Richard Lee. Iya. Bagaimana proses pertemuannya? Farel di chat oleh tim dokter, bahwasannya ada podcast yang diundang oleh Dr. Richard. Di situ, oh Masya Allah gitu kan. Ya sudah. Alhamdulillah. Ya udah. Terjadi saja. Terjadi saja. Pas tadi Dr. Richard Lee menawarkan, terus kamu terserah. Emang mau? Karena Apa rasa saat itu tuh gimana? nggak nyangka, campur aduk semua di situ. Nggak nyangka, sedih ya, senang juga ada dapatnya gitu. Ada orang baik yang mau ngurus Farel, terus sampai bayar hutang. Itu seperti mimpi yang tiba-tiba jadi nyata ya? Seperti tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Dok, kembali hati yang bergerak betul. Kayaknya aku bukan host yang bagus ya. Kenapa? Ya host yang baik kan cuma denger doang kan. Oh enggak, host yang bagus itu ikut merasakan apa yang Dia terlalu ngerasain. Tapi entah kenapa ya dok, gue ngobrol gini gue udah berkaca-kaca. Maksudnya, ya tahu tuh, ada apa dengan dia? Kasihan. Ya tapi maksud gue baru ketemu sekarang loh, nggak tahu kisahnya secara detail. Dia ngomong aja kayak gini, terus gitu. Lu kalau dengerin kisah dia semuanya bisa nangis lu. Itu dia Lu makanya. bacain chat dia nangis lu. Sumpah. Makanya ada sesuatu di orang ini, ketulusan kali ya. Tapi dokter awal ketemunya di mana? Di podcast ya? Di podcast itu, Di podcast itu. baru itu dan langsung. Ketemu di podcast. Ada terus Tiba-tiba langsung di itu berapa lama yang lalu?
Baru ya, 1 mingguan ya, 1 mingguan. Sudah ada berubah? Udah. Kamu kan tinggal di Medan. Medan. Katanya mau pindah ke Palembang. Iya, mau ke Palembang. Kenapa harus ke Palembang? Kenapa harus pindah? Iya. Ya, karena dokter kan nawari sekolah aja di luar ke Palembang biar lebih wawasannya lebih maju. Oh ya udah, karena ini pun kesempatan ya nggak datang 2 kali gitu. Kesempatan cuma sekali. Jadi ya kesempatan itu ya harus digunakan dan harus kita pikirkan secara baik-baik. Nurut aja dulu sekarang. Nurut aja dulu sekarang. Karena ya masa depan itu ya bisa dibilang dari depan mata gitu. Ya, ya. Targetnya apa sih, Dok? Untuk dia? Aku kasih dia target jadi dokter FKUI. Wow. Oh, berat itu. Yes, makanya aku ngomong dengan dia, kamu mau jadi dokter FKUI? Dia bilang dia mau berusaha. Dia juga kan juara dan berprestasi. Tapi setelah selesai dari podcast, aku juga menyatakan keseriusanku kan. Aku juga ngomong bahwa untuk jadi masuk ke FKUI itu nggak gampang, aku bilang. Dengan Iya. apa fasilitas yang kamu punya sekarang, nggak akan cukup, aku bilang. Mungkin kamu juara di sana, aku bilang kan, tapi itu nggak akan cukup untuk kamu. Mau nggak kamu, aku pindahin sekolah yang lebih bagus, fasilitas lebih memadai, dengan kursus-kursus ya, les TOEFL dan sebagainya, untuk menunjang dia ke sana, kayak gitu punya. Supaya alat tempurnya bagus, supaya bisa ke FKUI. Oke. Mau nggak kamu? Aku mau Kak, dia bilang. Oke. Dan aku bilang, oke, kita akan pindahkan ke Palembang ya, supaya kamu bisa dapat banyak pendidikan di sana dan dekat dengan keluarga aku, jadi ada yang jagain. Dan aku salut juga dengan dia kenapa mau. Palembang? Karena di Palembang ada keluarga Richard Yes. juga. Oke. Neneknya ikut? Enggak. Walaupun kamu harus berpisah dengan orang yang menjaga kamu selama ini. Makanya tuh kayak sakit karena pertama kali bisa jauh dari nenek ya bisa dibilang dalam waktu yang cukup lama. Nggak berat tuh ninggalin nenek. Berat tiap malam tuh nangis, saya nggak pernah nggak nangis. Overthinking pasti ada selalu. Terus nenek tahu tentang rencana hidup kamu ini? Apa kata beliau? Jalani padahal harus bisa demi ngangkat derajat keluarga kita. Masya Allah. Dok, kenapa nggak neneknya juga dipindahkan? Ada keinginan juga untuk seperti itu ya, tapi kan orang tua pasti nggak akan nyaman kalau misalnya kita memberikan dia dunia yang baru ya. Iya, iya, iya. Benar. So nanti jadi sakit. Iya, 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 iya. Iya, kalau sama orang tua gimana dia maunya aja. Dan ini kan juga keputusan bukan saya yang ambil, bukan cuma Farel, tapi kan ini bicarakan bersama-sama sama neneknya pun. Neneknya juga sangat memberikan dukungan dan ikhlas. Karena ini kan untuk perkembangan dan kemajuan Farel sendiri. Jika target itu tidak tercapai, bagaimana? Jika. Ke saya atau ke Farel nih? Ke saya. Kalau menurutku dia sudah punya masa depan yang indah. Kemarin aku ada ngomong dengan dia, satu yang bisa menghancurkan masa depan dia cuma ada satu orang. Dirimu sendiri. Benar aku bilang? Ya, dirimu sendiri. Cuma diri dia sendiri yang bisa menghancurkan semuanya. Misalnya dia pakai narkoba, salah jalan, cewek, dan lain sebagainya. Iya, mempergunakan fasilitas dengan tidak benar. Berbohong, berjudi, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia fokus sejelek-jeleknya dia, kuliah yang nggak sampai ke FKUI contohnya. Ya itu dia, maksudnya itu kan tidak ada jaminan gitu. At least dia Usaha sekeras apapun, doa sehusu apapun ketika kata Allah, ya enggak. At least dia pasti akan jadi salah satu manajer di perusahaanku. Karena sudah persiapkan keahliannya. Kan perusahaanku juga banyak ya, jadi kan tinggal ya kemampuan dia ada di mana ya sesuaikan aja dengan posisi dia di perusahaan. Itu yang level paling rendahnya dia kalau dia gagal. Oke. Ini kan niat baik. Niat baik ini akan tidak jadi jika Dia tidak kehilangan ketulusan hati dia, tidak jujur. berat tuh, Farel. Memang menjaga Menjaga. amanah. Kan Menjaga amanah susah. kamu seperti ini karena kondisinya seperti itu. Iya. Ketika sudah berubah belum tentu ini tuh bisa terjaga. Itu yang berat, betul nggak, Dok? Kamu Ya aku memilih dia kan karena salah satu ketulusan hati dia. Makanya selalu aku bilang pertahankan ketulusan hati kamu, Farel. Oke. Kamu umur berapa sekarang? 17. Sudah lulus SMA? Kelas 2. Kelas 2. Oh, masih ada waktu untuk persiapan mewujudkan cita-cita kamu.